Oke baik, perkenalkan nama saya Renakbar Pradana dengan NIM A11 2022 14085. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk presentasi capstone project ini. Baik, untuk yang pertama saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat yaitu Alur Admin atau saya sebagai admin untuk mengelola event tersebut. Baik, saya akan masuk. Nah, untuk awalnya akan masuk seperti ini dan kita akan melakukan login. Baik, di sini saya akan jadi admin, maka ini saya login menjadi admin tersebut. Baik, baik, di sini kita sudah masuk di bagian dashboard, admin panel, dan permisi saya mengganti bagian tampilannya saja di sini yang eh, mungkin dari modul tersebut tampilannya berbeda, tapi saya menggantinya sendiri, tapi hanya mengganti bagian luarnya saja, yaitu tidak mengganti bagian dalamnya. Baik, di sini adalah tampilan dashboard. Itu untuk yang kedua adalah tampilan kategori. Baik, di sini adalah kategori event eh, yang terdapat konser, seminar, dan juga workshop. Baik, saya akan mencoba menambahkan kategori event. Kita mencoba menambahkan, misalnya adalah kita simpan, maka akan otomatis tersimpan di sini. Dan ketika kita edit, misal kita ganti menari, di update, nah ini akan otomatis update dan kita akan mencoba untuk menghapusnya. Hapus, akan otomatis terhapus. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian event. Di manajemen event ini terdapat tabel-tabel yang berisi judul, kategori, tanggal, lokasi, dan juga aksi. Aksi ini adalah berisi detail, edit, dan juga hapus untuk event tersebut. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menambahkan event. Misalnya kita menambahkan ini, deskripsinya kita misal ini. Untuk waktunya saya pilih hari ini saja. Untuk lokasinya sebagai lokasi BK. Untuk kategorinya itu pilihannya ada di bagian kategori yang tadi. Kita bisa di konser, kita simpan event. Oh, kita milih gambarnya dulu, kita pilih terserah ya. Kita coba, kita simpan. Nah, nanti akan otomatis masuk di sini, akan otomatis menambah di bagian manajemen event tersebut, dan kita tekan detail, dan ini, dan di paling bawah sendiri itu ada list tiket. List tiket itu agar kita bisa mengurangi dan juga menambah tiket tersebut dari tipe, harga, stok, seperti itu. Kita misal menambah tiket, kita memilih tiket premium dengan harga semisal 200.000, stoknya 110, kita tambah, nanti akan otomatis tertambah sendiri di bagian list tiket ini. Ketika kita edit, misal kita ganti ke reguler dan harganya saya ganti 100.000, stoknya 20, kita tekan simpan, nanti otomatis akan uh, mengganti di sini. Dan ketika kita hapus, nanti otomatis tiket yang kita buat tadi akan otomatis terhapus. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan di bagian histori pembelian. Di sini adalah histori pembelian yang sudah dilakukan oleh user atau web user tersebut. Dan kita akan masuk ke detailnya. Baik, di sini ada tulisannya konser musik rock dengan lokasi stadion utama. Jadwal eventnya itu di
tanggal sekian dan jam sekian, dan informasinya ada di sini. Pembelinya yaitu user@gmail.com, regular user, dan tiket yang dipilih oleh user tersebut adalah premium dengan jumlah 1, harga satuannya adalah 1.500.000, subtotalnya adalah 1.500.000, maka total bayarnya adalah sekian. Baik, mungkin kita coba kembali ke riwayat. Nah, nanti akan otomatis kembali ke riwayat ke bagian dashboard utama lagi. Oke, mungkin itu yang dapat saya demokan. Untuk selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan coding yang kita buat tadi, yaitu tentang manajemen tiketnya. Baik, di sini kelola tiket tersebut kita itu langsung di sini adalah codingnya, dan coding ini akan memetakan di bagian tiket grid ini yang otomatis akan membuat ataupun admin dapat menginput tiket tersebut. Dan ini saya menjelaskannya bagian root dulu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kontrolnya. Baik, di sini di di tiket controller ini terdapat metode store dan juga update dan juga destroy. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alur tersebut di controller. Di sini sudah masuk di bagian tiket controller.php. Di sini kita dapat melihat store, update, dan juga destroy. Baik, untuk metode intinya kita berfokus pada store, yaitu agar data tersebut bisa di-create dan data tersebut berisi event ID, tipe, harga, dan juga stok. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian modelnya. Di model tersebut kita masuk di bagian event.php, dan kita berfokus di bagian coding ini, yaitu agar satu event tersebut dapat memiliki beberapa tiket. Untuk lanjutan modelnya kita masuk di bagian tiket.php. Di sini kita berfokus pada relasi ini, belongs to event class ini, agar saya dapat mudah menampilkan isi tabel dari event ataupun tiket tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan alasan penggunaan pola kode tertentu untuk stabilitas sistem. Untuk pertama itu saya terdiri dari stabilitas sistem, keamanan data, dan juga user experience. Untuk yang pertama adalah dengan saya menggunakan root resorter ini, saya jadi tidak meninggalkan sampah di database saya dengan menggunakan kode ini tadi. Untuk selanjutnya saya di bagian keamanan data. Keamanan data itu agar tidak terjadi jadi keamanan data saya itu agar tiket tidak menginput data tiket yang tidak memiliki induk event. Jadi kodenya ada di sini. Dan untuk selanjutnya adalah user experience, yaitu agar tampilan web saya itu agar lebih bersih dan juga tidak tercampur dengan seperti kategori event dan juga histori pembelian tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.